Pernah dengar nggak soal ada orang yang bisa lari maraton di gurun tanpa minum air? Atau mendaki gunung Everest cuma pakai celana pendek? Kedengarannya gila kan? Nah hari ini kita bakal ngomongin orang itu, Wim Hof. Dan gimana metodenya bener-bener nantang pemahaman kita soal batas kemampuan manusia. Oke, kita mulai dari kutipan yang personal banget ini. Ini tuh bukan cuma soal rekor dunia atau jadi manusia super loh. Buat Wim Hof, semuanya itu berawal dari sebuah tragedi yang memilukan setelah kehilangan istrinya dan usahanya yang putus asa buat mencari penyembuhan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita jawab. Gimana ceritanya sesuatu yang kelihatannya simple banget, air dingin, dan cara kita napas bisa ngebuka kekuatan yang kita bahkan gak sadar kita punya. Yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, buat ngerti metodenya, kita harus mundur sedikit ke awal mulanya. Ini adalah cerita tentang gimana rasa sakit yang dalam banget justru bisa jadi pemicu buat penemuan yang luar biasa. Coba deh bayangin, rasa duka yang begitu dalam sampai bikin kita mati rasa. Nah buat Wim, dinginnya air es yang nusuk itu jadi satu-satunya hal yang bisa nembus kabut kesedihannya. Disitulah, di dalam air super dingin itu, dia bukan cuma nemuin cara buat bertahan hidup, tapi juga cikal bakal dari sebuah metode yang revolusioner. Lihat deh, lini masa ini, perjalanan Wim itu benar-benar nggak biasa. Dia bukan ilmuwan, bukan dokter. Kita bisa lihat, dari umur 12 tahun udah eksplorasi spiritual, terus ngebangun ketahanan fisik yang gila-gilaan pas jadi loper koran di segala cuaca. Semua pengalaman ini yang di luar jalur formal, malah jadi fondasi metodenya. Oke, sekarang kita masuk ke inti metodenya nih. Semua penemuannya selama puluhan tahun itu dia sederhanain jadi 3 pilar yang ternyata bisa dipelajari sama siapa aja. Yuk kita lihat satu persatu. Simple banget kan? Nggak ada alat canggih, nggak ada suplemen mahal-mahal, cuma 3 elemen alami. Dingin, napas, dan pikiran kita sendiri. Kalau dipikir-pikir satu-satu ya mungkin kedengaran biasa aja. Tapi gabungan ketiganya inilah yang ngehasilin efek yang dahsyat. Nah, ini nih filosofi di balik pilar pertama. Gini, nenek moyang kita kan hidupnya keras, jadi tubuh mereka itu beradaptasi buat jadi kuat. Di dunia modern, kita yang serba nyaman ini, kita malah jadi kehilangan itu. Menurut Wim, paparan dingin itu ibarat cara buat membangunkan lagi kekuatan alami tubuh kita yang udah lama tertidur. Mau coba buktiin sendiri? Gampang. Coba deh sekarang buang napas, terus tahan dan hitung berapa lama. Udah? Sekarang tarik napas dalam-dalam 30 kali, terus di napas terakhir buang dan tahan lagi. Saya jamin kamu bakal kaget lihat bedanya. Itulah perubahan biokimia instan yang terjadi di tubuh kamu cuma dalam beberapa saat. Dan ini dia pilar ketiganya, semacam perekat yang nyatuin semuanya. Soalnya tanpa komitmen dan keyakinan, dingin ya cuma dingin dan napas ya cuma udara. Pikiran kita lah yang jadi saklarnya, yang mengubah 2 elemen tadi jadi alat buat ngebuka potensi kita yang luar biasa. Tentu aja, klaim-klaim yang kedengarannya gila ini langsung ditanggepin sinis sama dunia sains. Banyak yang bilang dia itu aneh atau cuma punya genetik yang unik. Tapi Wim nggak nyerah. Dia mau buktiin kalau ini bukan sulap, tapi fisiologi yang bisa dipelajari. Selama ini kan buku-buku kedokteran tuh selalu bilang kalau sistem ini yang ngatur detak jantung, respon imun, suhu tubuh, itu otomatis. Kita nggak bisa seenaknya nyuruh tubuh kita. Lawan infeksi dong, atau naikin suhu badan. Itu udah jadi aturan baku. Sampai akhirnya momen ini datang. Momen di mana sejarah kedokteran kayaknya harus ditulis ulang. Studi ini benar-benar mengubah segalanya. Bayangin, untuk pertama kalinya di dalam lab yang terkontrol, terbukti kalau manusia bisa secara sadar mengendalikan respons imunnya. Dan yang paling penting, Wim bisa ngajarin ini ke orang lain. Jadi dia bukan anomali, dia itu pelopor. Hasil ini, benar-benar ngeguncang fondasi kedokteran modern. Kutipan dari dokter ahli ini nunjukin betapa pentingnya penemuan ini. Ini bukan lagi sekedar omongan, tapi data. Data yang memaksa dunia medis buat ngakuin, mungkin ada banyak hal soal tubuh manusia yang kita belum tahu. Bukti ilmiah itu penting banget. Tapi apa artinya ini buat kita-kita, orang biasa yang mungkin punya masalah kesehatan di dunia nyata? Nah, disinilah ceritanya jadi personal banget dan bener-bener kuat. Coba bayangin deh, divonis bakal di kursi roda dalam 5 tahun karena MS.
Beberapa bulan setelah belajar metode ini, dia malah nanjak Gunung Kilimanjaro bareng Wim. Gila kan? Kisah Ana ini cuma satu dari ribuan cerita orang-orang yang pakai metode ini buat ngambil alih lagi kendali atas kesehatan dan hidup mereka. Dan ini bukan cuma soal satu kisah inspiratif. Potensinya jauh lebih besar dari itu. Lihat aja angka ini, 54 juta. Sebanyak itulah orang dewasa di Amerika yang kena artritis, penyakit yang akarnya dari peradangan. Nah, metode yang terbukti bisa ngurangin peradangan ini jelas punya dampak yang masif buat jutaan orang. Dan daftarnya nggak berhenti di situ. Banyak banget orang dengan berbagai macam kondisi nemuin kelegaan. Dari artritis rheumatoid, penyakit Crohn's, sampai depresi dan kecemasan. Intinya apa? Ini tuh kayak toolkit serbaguna buat ngelawan banyak penyakit modern yang akarnya dari stres dan peradangan. Jadi, setelah kita dengar semua ini, pertanyaan paling pentingnya adalah, terus apa artinya ini buat kita? Buat saya, buat kamu, gimana ini bisa relevan sama hidup kita sehari-hari? Intinya tuh sebetulnya simple banget. Kita semua, tanpa terkecuali, punya kemampuan alami di dalam diri kita buat jadi kuat, sehat, dan bahagia. Kita cuma perlu belajar cara pakainya lagi. Dan dengerin deh kata-kata Wim sendiri ini yang paling penting. Dia bilang, saya bukan pahlawan super. Apapun yang bisa saya lakukan, kamu juga bisa. Dia mau negasin kalau kemampuan ini bukan cuma punya dia. Ini tuh warisan kita semua sebagai manusia, yang tinggal diaktifin lagi aja. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin. Di dunia yang selalu nyari solusi dari luar, lewat pil atau teknologi, jangan-jangan kunci kesehatan kita yang paling ampuh itu nggak ada di apotek, tapi justru udah ada di dalam diri kita sendiri. Cuma nunggu ditemuin lewat napas dan sedikit rasa dingin